Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang bersiap menyerang Muzan menggunakan 12 pernafasan mataharinya, dan itu akan dia lakukan secara terus-menerus. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 193 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 193 ini, Tanjiro berusaha keras mengimbangi serangan dari Muzan. Tapi meski gerakan dari pendekar pedang itu tidak begitu cepat, anehnya Muzan sendiri juga kesulitan untuk menghabisinya. Dan dia baru sadar kalau tubuhnya telah menerima racun dari Tamayo. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro yang mulai bertarung melawan Muzan. Iblis itu menyadari jika suatu makhluk hidup berada di ambang kematian, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Supaya bisa lolos dari kematian, mereka memanfaatkan indera dan kekuatan yang tidak pernah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk mereka yang tidak bisa melakukannya, akan mengalami kematian. Tapi bagi mereka yang bisa melakukannya, akan dapat mengubah pedang menjadi merah dan tidak bergantung pada kekuatan yang lain. Yang artinya Tanjiro telah berhasil membuka pintu tersebut pada saat dia berada di ambang kematian, tepatnya saat pendekar pedang itu mengalami kondisi sekarat sebelumnya. Muzan juga tahu kalau sebelumnya para Hashira telah berhasil mengubah pedang mereka menjadi merah dengan cara yang bervariasi. Akan tetapi menurut iblis tersebut, semua usaha itu tidaklah cukup, dan mereka semua, khususnya Tanjiro, tidak akan sebanding dengan Yorichi, karena pedang merah dan ayunan pedang milik pemburu iblis itu jauh lebih dahsyat serta lebih mematikan. Lalu Tanjiro terus mencoba maju dan menyerang Muzan menggunakan pernafasan mataharinya. Kali ini dia menghubungkan 6 jurus secara beruntun. Tanjiro terus mendorong dirinya agar mampu bertahan. Menurutnya, dia sudah separuh jalan dengan menghubungkan 6 jurus. Tanjiro sadar kalau Muzan dapat memindahkan otak dan jantungnya sesuka hati. Dan karena serangan tentakel iblis itulah yang membuatnya tidak bisa mencapai tubuhnya. Sambil terus mengimbangi serangan yang Muzan lancarkan, Tanjiro mulai mengeluh. Karena tempo yang begitu cepat ini membuat paru-parunya terbebani, serta jantungnya terasa mau pecah saja. Tanjiro mencoba untuk menghindari tebasan cambuk-cambuk tersebut. Dan waktu yang tersisa masih ada 1 jam sebelum matahari terbit. Kemudian Tanjiro mencoba melompat ke belakang demi menghindari serangan dari Muzan. Dia berusaha untuk fokus dan tidak memikirkan hal lain. Karena jika ayunannya melambat, maka gerakan anggota tubuhnya juga ikut melambat. Sambil melompat, berputar, dan melancarkan pernafasan mataharinya, Tanjiro mencoba untuk bertahan dan menghubungkan waktu 1 detik dengan 1 detik selanjutnya sampai matahari terbit. Serangan udara tersebut kembali mampu ditahan oleh Muzan. Tapi menurut iblis itu, teknik yang Tanjiro keluarkan mulai kehilangan akurasi. Dan sebentar lagi pedang merahnya juga akan kembali ke mode normal. Muzan sendiri merasa sedikit kecewa karena pendekar pedang yang lainnya hanya menyajikan sedikit tantangan. Dengan semua kondisi itu, Muzan memprediksikan jika Tanjiro sendiri juga tidak akan pernah bisa memakai teknik yang sebelumnya pernah Yorichi pakai dalam menyerangnya. Lalu iblis tersebut melancarkan tebasan cambuk tentakelnya. Serangan itu membuat Tanjiro terluka. Namun dengan susah payah, dia mencoba untuk menghindari serangan lanjutan yang iblis itu lancarkan. Dan akhirnya Tanjiro berhasil menghindari kombinasi serangan cambuk-cambuk tersebut. Muzan yang terus menyerang tanpa henti itu jadi bingung dengan apa yang terjadi. Menurutnya gerakan yang Tanjiro keluarkan begitu lambat dan serangannya juga tidak begitu memiliki vitalitas. Gerakan yang dia keluarkan telah menguras banyak stamina dan membebaninya seperti suatu belenggu. Hal itulah yang membuat iblis itu jadi bingung. Kenapa dia tidak bisa membunuh pendekar pedang yang kelelahan dan sudah terluka ini? Sambil terus bertarung, Muzan menduga jika itu semua bisa terjadi karena kecepatannya yang juga ikut melambat. Karena jika tidak, pertarungannya 1 lawan 1 tersebut tidak akan bertahan lama sampai sejauh ini. Muzan tidak ingin kembali gagal dalam membunuh Tanjiro. Menurutnya, pasti semua ini ada hubungannya dengan Tamayo. Karena sebelumnya juga, dia telah menelan sel iblis wanita tersebut. Dari dalam selnya, Muzan mencoba untuk menghidupkan sel milik Tamayo dan bertanya, apa yang telah wanita itu perbuat pada tubuhnya.
Menurut Muzan, obat yang tabib itu gunakan harusnya berfungsi untuk mengubahnya menjadi manusia saja. Tamayo bercerita jika obat tersebut memang bertujuan untuk demikian. Tapi dia juga tidak ingin bercerita kepada Muzan tujuan lain dari obat tersebut. Sambil tersenyum, Tamayo meminta iblis itu untuk menggunakan otaknya sendiri dalam mencari jawaban. Sontak saja, Muzan langsung menghancurkan inti sel kepala wanita itu. Kemudian dia mencoba untuk membaca memori yang terkandung di dalam sel milik Tamayo. Iblis itu melihat suatu momen di mana pilar serangga Kocho Shinobu yang sedang meracik obat bersama Yushiro. Saat itu Shinobu mengajak Yushiro untuk menggabungkan dua racun. Menurutnya, Muzan akan dapat bertahan dengan racun yang pertama, yaitu racun yang mengubahnya menjadi manusia. Andai itu memang tidak berhasil, mereka masih memiliki satu racun lagi yang efeknya jauh lebih besar ketika obat ini telah menyebar. Mereka menambahkan ramuan penuaan sebagai racun kedua. Sambil tersenyum melihat mikroskop, Shinobu berkomentar kalau dengan kombinasi dua racun ini akan membuat Muzan jadi bertambah tua sebanyak 50 tahun dalam waktu 1 menit saja. Setelah melihat ingatan tersebut, membuat iblis itu jadi sadar kalau dia telah bertambah tua. Sambil terus bertarung, Muzan menganalisa. Menurutnya, tubuhnya telah mengalihkan kekuatannya untuk melawan penuaan. Itulah mengapa dia sampai berjuang keras melawan para Hashira tadi, terlebih menghadapi Tanjiro yang sudah kelelahan ini. Dia mencoba mengingat kalau waktu yang dia lalui sejak menerima obat dari Tamayo sekitar hampir 5 jam hingga sekarang. Jika Muzan mengurangi waktu yang diperlukan untuk obat tersebut hingga mulai bekerja, maka racun itu telah aktif selama 3 jam. Atau bisa diartikan kalau umurnya telah bertambah tua sepanjang 9.000 tahun lamanya. Menyadari fakta tersebut membuat Muzan begitu kaget. Seharusnya dia menyadari kondisi itu jauh lebih cepat ketika rambutnya tidak kunjung kembali menjadi hitam. Tidak lama kemudian, kakak pemburu iblis menginformasikan jika waktu yang dibutuhkan sampai matahari terbit tinggal 59 menit lagi. Muzan mendengar hal itu cukup terkejut. Di sisi lain, Tanjiro kembali melancarkan pernafasan mataharinya dan membakar salah satu cambuk iblis milik Muzan. Kejadian itu membuat Muzan semakin emosi. Dia segera menebas pendekar pedang itu menggunakan cambuknya yang lain dengan kecepatan tinggi. Namun Tanjiro berhasil menghindar dan balik memotong cambuk iblis tersebut. Lalu dia kembali maju dan melancarkan 3 jurus pernafasan mataharinya secara beruntun. Serangan itu membuat Muzan kerepotan. Dengan begitu, praktis Tanjiro juga telah berhasil mendaratkan 12 jurusnya secara beruntun. Dia berencana untuk mengulangi serangan tersebut, karena dengan melakukan gerakan itu telah membuat kecepatan dan akurasinya juga ikut meningkat. Apakah dengan usaha Muzan yang semakin menua akan membuat Tanjiro berhasil menyudutkan iblis tersebut? Atau justru kondisi akan kembali berbalik? Sayangnya scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 193 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 193 yang indisinya memperlihatkan Tanjiro yang berhasil mendaratkan 12 jenis pernafasan mataharinya. Karena kecepatan Muzan sendiri juga semakin lemah dikarenakan usianya yang semakin bertambah banyak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.